Seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang amanah, itu derajat mereka sebagaimana derajatnya para syuhada. Tidak main-main ini. Banyak orang mendefinisikan zuhud itu berpangku tangan. Zuhud itu ketika tidak bekerja. Zuhud itu ditampilkan ketika celananya sobek, ketika mendapatkan motornya butut, ketika sepedanya sudah rusak. Maka kita langsung mendefinisikan itu zuhud. Padahal kita paham ya, zuhud itu bukan penampilan fisik, tetapi zuhud itu merupakan penampilan amalan hati. Lalu ketika kita katakan itu zuhud, maka ini merupakan sebuah kesalahan kaprah. Dan ini salah kaprah. Kenapa? Karena zuhud itu bukan berarti kita berpangku tangan ketika kita menganggur, lalu kita menjadi beban bagi keluarga kita dan menjadi beban bagi orang lain. Dan zuhud itu tidak selalu harus miskin. Kalau zuhud itu miskin, berarti Nabi Sulaiman tidak zuhud. Padahal tidak mungkin ada nabinya Allah yang tidak zuhud hatinya. Zuhud itu adalah ketika hatinya tidak diperbudak oleh dunia dan justru hatinya memperbudak dunia. Ketika dia bekerja, ketika dia berikhtiar, ketika dia berdagang. Lalu dijadikan semua yang didapatkan untuk membangun jembatan dia menuju kepada negeri keabadian, yaitu negeri akhirat. Maka di sini kita kembali ke topik kita, bahwasanya culture-nya agama kita itu bukan hanya menyuruh kita untuk berpangku tangan, dan bukan hanya menyuruh kita untuk membuka mushaf, dan bukan hanya menggelar sajadah, tetapi culture agama kita menyuruh kita untuk bekerja, lalu keluar, lalu berdagang, dan kita berbisnis. Makanya kita dapatkan salah satu di antara manusia yang dipuji oleh Allah siapa? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang mereka ketika berdagang, ketika mereka berbisnis tidak melupakan dan melalaikan mereka untuk beribadah dan mengingat Allah. Ini yang dipuji oleh Allah. Untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya yang dipuji oleh Allah bukan hanya yang dzikir di atas sajadah. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah mereka yang berbisnis, mereka berdagang, tetapi mereka tidak dilalaikan untuk berzikir kepada Allah. Di mana dia mampu memposisikan antara ubudiyah dengan muamalah dia ketika berikhtiar. Mencari kehidupan untuk menghidupkan tulangnya di dalam dia beribadah kepada Allah. Allah juga sampaikan lagi di dalam surat Al-Jum'ah, yaitu fa'idha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai sholat, bertebaranlah kamu di atas muka bumi mencari karunia yang Allah sebarkan. Ya. Lalu fa'idha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah Allah supaya kita mendapatkan keberuntungan. Ternyata Allah yang menyuruh kita ketika sholat Jumat, salah satu ibadah teragung dalam sepekan, yaitu terletak pada waktu sholat Jumat, yang mana kalau kita meninggalkan sengaja sholat Jumat 3 kali berturut-turut Allah menguji hati kita. Ternyata sholat Jumat, salah satu ibadah teragung dalam sepekan, Allah tidak menyuruh kita lama-lama di dalam masjid. Itu pula yang kita kaitkan dalam sudut dalam perspektif kefikihan. Kenapa khotib itu yang paling bagus adalah yang paling singkat dan bukan yang paling panjang? Min fiqhir rajul, dari kefahaman seseorang ketika dia khutbah itu dia pendekkan khutbahnya. Maka kenapa kok khutbah yang paling sunnah itu yang paling pendek, ya, yang tidak memperpanjang khutbahnya gitu? Karena alasannya satu, karena manusia itu cepat bosan. Sebagaimana kata Imam Nawawi, karena manusia cepat bosan, khutbahnya jangan panjang-panjang. Kedua, karena kebutuhan manusia untuk berikhtiar itu panjang dan banyak. Makanya khutbah itu jangan terlalu panjang. Makanya Allah merintahkan, kalau kamu sudah sholat, segeralah keluar mencari karunia Allah. Yang menyuruh kita untuk tidak tiduran di masjid, yang menyuruh kita tidak istirahat lama di masjid itu Allah. Supaya apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah karunia Allah yang Allah sebarkan di atas muka bumi ini supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Ketika kamu sembari mencari itu, kamu tetap mengingat Allah. Siapa yang menyuruh kita keluar untuk mencari pekerjaan? Allah. Supaya kita paham bahwasanya bekerja itu tidak sama antara tujuannya orang yang beriman kepada Allah dengan kapitalisme.
Orang kapitalisme ketika bekerja hanya merupakan seni untuk mengumpulkan profit dan margin, membangun kemewahan yang dia inginkan. Mukmin ketika mereka bekerja, mereka tahu yang menyuruh mereka bekerja itu adalah Allah, supaya kita mampu untuk menegakkan tulang-tulang kita di dalam kehidupan, mencukupi kebutuhan keluarga kita, supaya keluarga yang kita cintai tidak tercukupi perutnya dan lambungnya dengan harta yang haram. Dan bekerja itu, Masya Allah, bekerja itu merupakan ibadah yang apabila kita niatkan untuk memberikan kecukupan pada diri kita dan keluarga kita, semua yang kita lakukan menjadi pahala yang akan memberatkan mizan kebaikan kita. Nabi pun menegaskan tentang mindset ini. Makanya Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya seorang pedagang at-tajirul amin as-shadiq, seorang pedagang yang amanah, seorang pedagang yang jujur, itu dikatakan oleh Nabi, maka mereka derajatnya sebagaimana derajatnya para syuhada, orang yang mati syahid. Kalian pernah nggak membayangkan hadis ini tuh dampaknya tuh gede banget. Ini salah satu di antara riwayat yang membuat saya akhirnya sekitar 10 tahun yang lalu saya mau mulai bisnis saya. Hadis ini. Saya akhirnya alhamdulillah bukan apa-apa, saya punya bisnis di penerbitan, ada bisnis di di dinar gitu. Ada bisnis di minuman. Tapi pemicunya atau pencetusnya itu hadis ini. Ketika Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya seorang pedagang yang jujur, seorang pedagang yang amanah, itu derajat mereka sebagaimana derajatnya para syuhada. Wah, tidak main-main ini. Pertanyaan kita sebagai orang yang memahami setiap dalil itu dengan hati dan pikiran kita, pertanyaan kita pada saat itu adalah, kenapa Allah tidak mengatakan orang yang sholat malam dari Isya sampai subuh derajatnya sebagaimana syuhada? Kenapa Allah tidak mengatakan orang yang infaknya 100, misal orang yang infaknya 1000 dinar derajatnya sebagaimana para syuhada? Kenapa Nabi tidak mengatakan orang yang hajinya 10 tahun 5 kali nanti derajatnya sebagaimana para syuhada? Kenapa Nabi tidak memilih diksi-diksi itu? Tapi Nabi justru mengatakan kepada kita bahwasanya siapapun manusia yang dia berdagang, dia berbisnis, lalu dia jujur di dalam perdagangannya, maka derajatnya dengan derajatnya para syuhada. Ternyata membangun tangga kesolihan di dalam kehidupan kita, itu salah satunya adalah ketika kita bekerja, berbisnis. Bukan masalah omsetnya berapa miliar dan hanya berapa juta, tapi ketika kamu berbisnis, apapun bisnismu, karena Nabi tidak mensyaratkan harus bisnis apa, artinya Nabi tidak peduli omsetnya. Yang penting adalah ketika kamu berbisnis, kamu memberikan kejujuran, kamu memberikan profesionalitas di dalam kamu bekerja dan berbisnis, maka demi Allah bisa jadi pedagang yang jujur ketika di pasar, itu sama dengan orang yang mati dalam kondisi mati syahid ketika dia menjaga amanah dan ketakutan dia kepada Allah di dalam setiap bisnisnya. Karena apa? Bisnis itu bukan hanya tentang profit dan margin, tapi bisnis itu bicara tentang surga dan neraka.